Itu di sebelah baratnya kota Madinah, maksudnya baratnya Madinah, maksudnya arah Syam sana. Di sebelah barat sana yang apa, yang luasnya, lebarnya pintu tadi sejauh perjalanan 40 sampai 70 tahun. Panjangnya 40 sampai 70 tahun lebarnya pintu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Jazallahu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita masih dalam bab yang sama, bab taubat. Minggu terakhir kemarin, pertemuan terakhir kita, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima tobat setiap hamba selagi ruhnya, selagi nyawanya belum sampai kerongkongan. Selagi nyawa masih dalam badan, maka kapanpun dia bertobat, insya Allah tobatnya akan diterima. Maka sekarang kita masuk hadis baru. Wa an Zirr bin Hubaisin rahmatullah alaih qala ataitu Safwan bin Asalin radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil masih 'alal khuffain. Dengar nama sahabat baru lagi ini, Safwan bin Asal. Ada nama sahabat Safwan bin Asal. Sahabat Safwan bin Asal ini beliau tinggalnya di Kufah. Banyak muridnya ngambil ilmu dari beliau di Kufah. Salah satunya murid-murid sahabat ini adalah murid Safwan ini adalah Zirr bin Hubais. Zirrun namanya Zirr. Bang Zirr bin Hubais. Jadi dalam generasi para periwayat hadis, generasi para ulama, generasi para pejuang Islam, yang pertama adalah para nabi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya murid-muridnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lah dikatakan sahabat. Jadi sahabat Nabi itu maksudnya murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang datang kepada Nabi, beriman dengan Nabi, belajar dengan Nabi, dan wafat dalam keadaan iman. Kemudian para sahabat tadi, selepas zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selepas Nabi wafat, maka para sahabat pun sama, mereka menyebarkan ilmu mereka berdakwah. Maka murid-muridnya para sahabat, orang-orang yang belajar dengan para sahabat, maka namanya tabi'in. Jadi orang yang kita kenal, kita sebut tabi'in. Tabi'in itu adalah murid-muridnya para sahabat. Generasi kedua selepas Nabi wafat. Generasi pertama para sahabat, generasi kedua para tabi'in. Kemudian generasi ketiga orang yang belajar dengan tabi'in, itu namanya tabi'ut tabi'in. Jadi ada sahabat, tabi'in, yang terakhir tabi'ut tabi'in. Zaman selepas itu baru tidak disebutkan lagi per kaumnya. Kali ini per generasi masih ada julukannya. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. 2 kali Nabi bilang. Maksudnya apa? Sebaik-baik generasi adalah generasi aku, kata Nabi. Ketika Nabi hidup, maka itulah generasi terbaik. Dan ketika Nabi hidup, itulah para sahabat. Kemudian tsummalladina yalunahum, kemudian orang setelah mereka, kata Nabi. Siapa setelah mereka? Itulah para sahabat. Itulah para tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Kemudian Nabi ngomong satu kali lagi, tsummalladina yalunahum, kemudian orang setelah itu lagi. Maksudnya murid-muridnya para tabi'in. Maka dalam Islam kita kenal tabi'in dan tabi'un tabi'in mengikut pada hadis yang Nabi katakan, kurun terbaik, generasi terbaik. Yang pertama adalah generasi Nabi, yaitu para sahabat. Yang kedua generasi para tabi'in, murid-muridnya sahabat. Kemudian yang ketiga generasi tabi'ut tabi'in, murid-muridnya para tabi'in. Jadi ada satu orang tabi'in namanya Zirr bin Hubais. Beliau mengatakan, aku mendatangi Safwan bin Asal, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. As'aluhu 'anil masih 'alal khuffain. Aku bertanya kepada dia tentang mengusap muzah. Muzah itu ada kalau di negara-negara musim dingin itu kita akan temui dia macam kaos kaki, tapi bukan kaos kaki. Dia dari kulit.
dia dari kulit. Sepatu bukan macam kaos kaki, lebih kepada kaos kaki. Bagi kalau dalam pembahasan fikih itu dia ada tingkatan-tingkatannya, ada sepatu, ada kaki muzah, ada kaki di bawahnya kaos kaki, itu pun berbeda-beda. Maka bertanya tentang mengusap muzah, mengusap kaos kaki dari kulit tadi. Faqala, maka Sofwan mengatakan kepada Zir, "Ma ja'a bika ya Zir? Apa yang membuat engkau datang ke sini wahai Zir? Apa yang kau cari di sini wahai Zir?" Kata sahabat Nabi tadi. Fakultu, Zir mengatakan, aku berkata, ibtigha al-ilmi, aku datang ke sini untuk mencari ilmu. Faqala, maka Sofwan radhiyallahu anhu sahabat Nabi tadi mengatakan, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridam bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu. Kalau kita nengok orang digelar karpet merah ketika ada tamu istimewa, begitu juga para malaikat melihat orang yang datang untuk duduk dalam majelis ilmu, maka sepanjang jalan dia para malaikat menaruh sayapnya. Dia taruh sayapnya, dia bentangkan sayapnya ridho dengan apa? Dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang datang ke sini untuk menuntut ilmu, maka ketahuilah bahwasanya para malaikat ini sedang membentangkan sayapnya, ridho dengan apa yang kita buat di sini. Nah, ini fadilahnya orang yang menuntut ilmu. Alangkah bahagianya orang yang menuntut ilmu. Bahkan bukan cuma ini baik fadilahnya. Di sini sepanjang hidup di sini. Nah, saya bacakan nih. Faidatul ilmiyah, faidah menuntut ilmu. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ad-dirasatu salatun. Orang yang belajar ilmu agama itu seakan-akan dia dalam sholat. Orang yang belajar ilmu agama dia seakan-akan berada dalam sholat. Macam mana dia berada dalam sholat? Orang sholat harus fokus yang pertama. Yang pertama, orang yang sedang sholat dia harus tawajuh, harus betul-betul khusyuk, fokus, tidak boleh ada gangguan. Kira-kira boleh tak kalau sholat, lagi dalam sholat kita tengok kiri kanan macam ini? Tak boleh. Maka orang yang sholat dia harus fokus. Kita pernah tengok orang yang sholat 4 jam. Pernah tengok orang sholat 4 jam? Tak pernah. Tapi tengok orang ngaji, menuntut ilmu 4 jam, ada. Dalam pesantren, dalam pondok-pondok kita akan tengok santri-santri mengaji 4 jam lebih kadang-kadang. Satu majelis mulai dari jam 6 pagi sampai jam 11. 5 jam, 4 jam mereka sholat. Begitu juga kita duduk dari jam 5.15 tadi di sini sampai kagak selesainya majelis ini kita berada dalam sholat. Maka orang yang berada dalam sholat dia harus fokus yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang di luar sholat harus menghargai orang yang ada dalam sholat. Orang yang sedang sholat. Macam mana mulianya orang sholat ketika dia datang, nak nengok ada orang sholat, maka pelankan suaranya supaya tidak terganggu orang yang sholat. Bahkan orang yang membaca Al-Quran, mau baca Quran ketika ditengok sebelahnya ada orang sholat, maka pelankan suara bacaan Quran dia supaya orang sholat tak terganggu. Maka kita semua sekarang ini sedang berada dalam sholat. Maka hendaknya kita berada dalam ketawajuhan. Kemudian Imam Qatadah juga mengatakan, babun minal ilmi yahfadhuhu rajulu li salahi nafsihi wa salahi man ba'dahu afdalu min ibadati haulin. Belajar satu bab ilmu yang bermanfaat untuk perbaikan diri dia dan perbaikan orang setelah dia. Bisa anak dia, bisa murid-murid dia. Maka kata Imam Qatadah, itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun penuh. Belajar satu bab ilmu lebih baik daripada sholat, daripada ibadah selama 1 tahun. Imam Mutarif juga mengatakan, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Keutamaan orang ahli ilmu lebih aku cintai daripada keutamaan ahli ibadah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan, tazkiratul ilmi ba'da lailatin ahabbu ilayya min ihya'iha. Kita tidur, kemudian paginya kita muzakarah ilmu. Ketika paginya kita muzakarah ilmu, maka itu lebih baik, aku cintai kata Ibnu Abbas daripada sepanjang malam beribadah tapi tidak hidupkan ilmu. Wa nabil Kemudian waqala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, talabul ilmi afdalu minas salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih baik daripada salat-salat sunnah biasa.
Imam Sufyan Tsauri mengatakan, "Ma min amalin afdalu min talabil ilmi." Tidak ada amalan yang lebih utama melebihi belajar, melebihi menuntut ilmu agama. Idza sahhat an-niyatu, tapi ada syaratnya kata Imam Sufyan Tsauri. Syaratnya apa? Niatnya betul. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan, la a'lamu minal ibadati syai'an afdala min ayyu'liman nasa ilma. Aku tidak mengetahui mana ibadah yang lebih utama, mana ibadah yang lebih baik melebihi mengajarkan satu ilmu kepada manusia, kepada orang lain. Maka belajar dan mengajar ini penting, sangat penting. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan ini, wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, la mautu alfi abidin qaimil laili wa shaimin nahar ahwanu min mautil aqilil basiri bihalalillahi wa haramihi. Kata Sayyidina Umar, bahkan matinya 1000 orang ahli ibadah yang setiap malam dia tahajud, yang ketika siang hari dia berpuasa, lebih remeh, lebih biasa daripada matinya seorang alim yang dia mengetahui tentang halal dan haramnya hukum-hukum Islam. Maksudnya apa? Kematian seorang ulama itu lebih berat daripada wafatnya 1000 ahli ilmu yang setiap malam dia tahajud, yang setiap siang dia berpuasa. Kemudian Zirrin tadi mengatakan kepada Sayyidina Safwan, innahu qad haka fi sadri al-masu 'alal khuffain ba'dal ghaiti wal baul. Sesungguhnya ada yang mengganggu aku. Apa yang mengganggu aku? Yang mengganggu aku adalah aku bingung macam mana cara mengusap. Jadi jadi ada satu hukum dalam Islam, ada satu kebolehan, rukhsah namanya. Rukhsah itu kebolehan dalam Islam. Maka ketika negara-negara yang ada musim dingin, itu biasanya mereka ketika musim dingin, maka mereka menutupi kaki mereka supaya tidak kedinginan. Maka pakailah namanya khuffain atau muzah namanya. Maka dipakai muzah tadi, ketika muzah tadi dipakai, maka Nabi ketika dalam perjalanan, Nabi pernah mengatakan Nabi pernah tunjukkan pada para sahabat, Nabi tidak membasuh kakinya ketika wudhu. Kalau kita biasa membasuh kaki ketika wudhu, maka ketika lagi pakai muzah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ambil air tadi, percikkan, kemudian beliau usap muzah tadi. Beliau usap muzah tadi bagian atasnya. Maka dari sini timbul hukum. Apa hukum? Boleh mengusap muzah. Tapi ada perbedaan, ada perinciannya. Ketika kita sedang safar, ketika kita sedang dalam perjalanan, maka boleh memakai itu 3 hari, mengusap itu selama 3 hari tanpa dilepas. Kemudian kalau kita di rumah tidak sedang dalam safar, maka boleh 1 hari. Maka beliau bertanya, aku bingung masalah mengusap muzah ini setelah buang hajat. Setelah buang hajat, maka beliau mengatakan, wa kunta imra'an min ashabin Nabi, dan engkau adalah sahabat Nabi, engkau adalah murid-muridnya Nabi. Faji'tu as'aluka, aku datang ke sini wahai Safwan, wahai Sayyidina Safwan, untuk bertanya kepada engkau. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an, apakah engkau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut atau menjelaskan tentang mengusap muzah tadi? Qala, Sayyidina Safwan mengatakan, "Na'am." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kepada kami. Kana ya'muruna, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, idza kunna, ketika kami safaran, berada dalam safar, au musafirin, atau sedang berpergian, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam, untuk tidak melepas muzah kami atau kaos kaki dari kulit kami tadi, untuk tidak melepasnya selama 3 hari. Jadi boleh pakai itu 3 hari tanpa dilepas, sehingga tidak perlu tidak perlu membasuh kaki. Kalau kita rukun wudu kan, rukun wudu yang kelima adalah membasuh kaki. Kaki perlu dibasuh sampai ke mata kaki. Maka ketika orang memakai muzah atau memakai kaos kaki dari kulit tadi, maka boleh bagi dia untuk mengusap selama 3 hari ketika berada dalam safar, ketika dia sedang berpergian. Kemudian ketika dia di rumah, kalau dia pakai itu boleh, tapi 1 hari, selepas 1 hari maka hendaknya dia lepas.
baru basuh kakinya. Maka beliau mengatakan illa min janabatin, kecuali ketika engkau junub. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Kalau engkau tidak punya wudu engkau batal ketika apa? Karena engkau buang hajat besar atau buang hajat kecil, wa naumin, dan engkau tidur sehingga batal wudu engkau, maka boleh engkau mengusap muzah tadi. Tidak perlu melepas kaos kaki kulit tadi untuk membasuh kaki, tapi cukup diusap di atas kaos kaki kulit tadi. Fakultu, maka Zair bertanya lagi kepada Sayyidina Sofwan, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an, apakah engkau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang cinta, tentang kasih sayang? Maka beliau mengatakan qala na'am. Sayyidina Sofwan murid Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi berkata, na'am, aku mendengar kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Satu hari kami sedang dalam perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa baina nahnu indahu id nadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jauhariyun. Ketika dalam safar, tiba-tiba datang satu orang dusun, satu orang kampung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berteriak dengan suara yang sangat kencang, dengan suara yang sangat tinggi. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kata orang dusun tadi, kata orang kampung tadi. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab nahwan min sauti, sama besarnya dengan suara dia. Maka Nabi imbangi pula mekiknya dia tadi. Nabi katakan, haum, apa? Ambil apa yang kau mau, apa yang kau cari. Fakultu lahu, maka Sofwan bilang, aku berkata kepada orang dusun tadi, waihak, celaka engkau, ugdud min sautik, rendahkan suara engkau, fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena engkau sekarang ini di hadapan Nabi. Wa qad nuhita an hada, dan sungguh engkau dan kami semua dilarang oleh Allah untuk meninggikan suara. Dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau tinggikan suara engkau di hadapan Nabi. Jangan engkau naikkan suara kau lebih daripada apa? Lebih daripada tata krama, lebih daripada standar kesopanan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lirihkan suara engkau di hadapan Nabi. Maka ketika ada orang dusun, orang kampung tadi datang, maka macam mana? Biasa kalau di Arab sana orang kampung itu kurang dalam masalah tata krama, maka dia datang, dia pakai wah Muhammad, wahai Muhammad. Maka para sahabat langsung negur, para sahabat murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat negur, wahai fulan, celaka engkau tinggikan suara engkau di hadapan Nabi, sedangkan Allah sudah melarang kita untuk berkata seperti itu, untuk meninggikan suara kita. Maka kata Arabi tadi, kata orang dusun tadi, wallahi la aghdud, demi Allah aku tak akan pelankan suaraku, kata dia. Qala al-Arabi, maka orang dusun tadi mengatakan, al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Orang dusun tadi bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mencintai satu kaum, yang mencintai satu golongan, apakah dia akan digolongkan bersama mereka? Apakah dia akan dikumpulkan bersama mereka nanti? Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan dikumpulkan, akan digolongkan bersama orang-orang yang dia cintai ketika hari kiamat lagi. Ketika hari kiamat nanti dikumpulkan orang-orang yang saling mencintai. Orang yang cinta dengan Nabi, maka dia akan dikumpulkan dengan Nabi. Orang yang cinta dengan satu golongan, satu kaum, maka dia akan dikumpulkan dengan kaum itu. Maka dari sinilah timbul banyak hukum-hukum Islam. Itulah kenapa salah satunya para ulama kita menegaskan, para ulama kita mengatakan alangkah baiknya, lebih baik bagi kita untuk menjauh dari perayaan-perayaan yang tidak penting yang dimulai oleh orang-orang kafir, seperti perayaan tahun baru. Kenapa dilarang? Islam melarang untuk berbahagia? Tidak. Islam tidak melarang kita untuk berbahagia. Islamlah agama kebahagiaan. Tapi Islam mengajarkan kita macam mana supaya kebahagiaan kita ini sesuai dengan orang yang kita cintai.
Kalau kita berbahagia ikut dengan orang-orang yang tidak diridai Allah, naudzubillah, Allah tumbuhkan cinta dalam hati kita kepada orang yang tidak diridai Allah. Kalau kita punya cinta kepada orang yang tidak diridai Allah, naudzubillah, kita mati, kita dikumpulkan bersama orang-orang yang tidak diridai Allah. Maka dari itu penting bagi kita untuk nengok siapa idola kita, siapa yang kita tiru dalam kehidupan kita, pakaian kita, baju kita, kehidupan kita, cara kita makan, cara kita minum, kita tengok siapa yang kita tiru. Fama zala yuhadditsuna, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya menceritakan kepada kami, hatta dzakara baban, sampai beliau menyebut tentang satu pintu minal maghribi, di daerah di barat, di maghrib atau di barat, masiratu ardihi au yasirur raqibu fi ardihi arba'ina au sab'ina aman. Beliau menyebutkan, menjelaskan ada satu pintu di barat, ada satu pintu di sebelah barat, baratnya kota Madinah, maksudnya baratnya Madinah, maksudnya arah Syam sana. Di sebelah barat sana yang apa, yang luasnya, lebarnya pintu tadi sejauh perjalanan 40 sampai 70 tahun. Panjangnya 40 sampai 70 tahun. Lebarnya pintu tadi. Perjalanan, bukan perjalanan. Ar-raqibu, orang yang mengendarai pakai kendaraan, dia berjalan, luasnya, lebarnya pintu tadi selebar 40 sampai 70 tahun perjalanan. Qala Sufyan, Imam Sufyan ahadur ruwati, salah satu perawi, beliau mengatakan ada tambahan dalam hadis ini. Qibalas Syami, pintu tadi berada di arah Syam, di arah, kalau sekarang ini Syam itu Suriah, Syam itu Suriah, kemudian Jordan, Palestina sebagian, nah itu daerah Timur Tengah, yang daerah situ itulah namanya Syam kalau zaman dulu. Dan Syam itu negeri yang sangat agung, disitulah para nabi Allah utus, para nabi-nabi sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua mereka di Syam. Kemudian ilmu agama banyak dari kita juga belajar ke sana, ke daerah-daerah Syam, karena di situ termasuk banyak para ulama. Khalaqahullah, Allah ciptakan pintu tadi, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Maftuhan, pintu tadi akan senantiasa terbuka, lit taubati, untuk bertaubat. Pintu tadi ternyata adalah pintu taubat. Pintu tadi adalah pintu taubat, pintu kembali kepada Allah. La yughlaqu, pintu taubat tadi tidak akan ditutup hatta tatlu asyamsu minhu, sampai matahari terbit dari barat. Maka apa pelajaran di sini? Pelajaran yang kita tengok di sini adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemurah, maha pengasih. Allah zat yang maha menerima taubat. Bayangkan betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Allah setiap hari hambanya bermaksiat pada Allah. Tidak ada dari kita yang tidak luput dari kesalahan dalam satu hari. Tidak ada dari kita yang tidak bermaksiat kepada Allah dalam satu hari. Allah Subhanahu wa taala buka pintu. Tengok dunia ini pun kita tidak tahu kira-kira lah berapa tahun umurnya. Allah ciptakan dunia ini, Allah ciptakan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan pintu taubat untuk hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan, yang pintu tadi terbuka lebar selebar-lebarnya sampai kapan? Sampai matahari terbit dari barat. Maksudnya apa? Sampai hari Allah akan hancurkan dunia ini, baru Allah tutup pintu tadi, tidak ada lagi penerimaan taubat. Itulah baiknya Allah. Maka bersegeralah bertaubat, segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala hada haditsun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang sahih, rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian hadis selanjutnya, hadis ke-20, masih dalam bab yang sama, bab taubat. Wa an Abi Sa'idin, dan dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik ibn Sinan, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, sahabat baru lagi, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan banyak hadis juga. Kemarin kita sudah bahas para sahabat dalam periwayatan hadis, murid-murid Nabi dalam meriwayatkan hadis ada 3 golongan. Yang golongan pertama namanya mukthirin, orang-orang yang banyak dalam periwayatan. Banyak itu berapa? 1000 ke atas. Ribuan ke atas. Kemudian ada namanya mutawassitin, ada orang yang menengah, tengah-tengah, antara 100, dari 100 sampai 1000. Skala 100 sampai 1000 ini namanya mutawassitin.
Kemudian yang ketiga ada namanya mukillin. Sahabat-sahabat yang meriwayatkan 99 ke bawah. 1, 2, ada sahabat yang cuma meriwayatkan 1 hadis baik dari Nabi. Ada sahabat yang bahkan tidak meriwayatkan hadis sama sekali dari Nabi. Dia datang beriman dengan Nabi, salam sebentar, habis itu pergi, ternyata dia balik ke kampung, Nabi wafat, tak jumpa lagi dengan Nabi. Ada sahabat yang seperti itu. Ada sahabat yang kecil ini jumpa dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, tapi tidak sempat ikut majelis karena waktu itu masih kecil, umurnya di bawah 5 tahun. Kemudian ketika zaman Nabi, dia pergi dengan ayahnya pergi hijrah ke Taif. Dia pergi ke Taif, tinggal di Taif, tidak ketemu lagi dengan Nabi sampai Nabi wafat. Nah, ini pun ada juga sahabat yang seperti itu. Maka sahabat Abu Sa'id Khudri ini, beliau termasuk sahabat yang muksirin, meriwayatkan hadisnya 1000 lebih. Dan beliau termasuk ulamanya para sahabat juga. Termasuk rujukan dalam setiap permasalahan agama di kalangan para sahabat. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, kana fi man kana qablakum, ada dalam golongan orang-orang sebelum kalian, ada dalam umat-umat terdahulu, kata Nabi, rajulun, seorang laki-laki, qatala tis'ata wa tis'ina nafsan, yang dia telah membunuh 99 nyawa. Dia telah membunuh 99 nyawa, dia bunuh. Fasa'ala an a'lami ahlil ard, maka dia bertanya kepada orang di sekitar dia, orang-orang kampung. Bertanya dia, kemana aku harus bertanya? Di mana orang yang berilmu? Aku nak datang kepada dia. Fadalla ala rahibin, maka orang kampung dia menunjukkan. Fadalla ala rahibin, maka dia dituntun ke satu orang pendeta. Ke zaman sebelum datangnya Nabi, maka pendeta istilahnya, rahib. Kalau dalam bahasa Arabnya rahib itu pendeta. Rahib itu orang yang memberikan seluruh hidupnya untuk ibadah baik. Untuk ibadah baik, dia tidak nikah, dia tidak buat hal-hal sia-sia yang lain. Dia tidak buat hal-hal yang dia memutus semua sosial dia. Dia fokus untuk ibadah baik, melayani umat baik. Maka itu kalau sekarang kita tahu namanya pendeta, rahib. Dan rahib ini di zaman sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang bertapa di goa, tidak makan, tidak minum, puasa 40 tahun. Yang minumnya kadang cuma air putih, baik makannya pun cuman gandum dan lain sebagainya, orang-orang seperti ini. Maka dia dituntun kepada pendeta, ahli ibadah. Fa'atahu, maka laki-laki yang membunuh 99 nyawa tadi, dia datang kepada pendeta tadi. Faqala, maka dia berkata kepada pendeta tadi, innahu qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Orang yang bawa laki-laki tadi, dia tanya kepada pendeta, Pak pendeta, Pak rahib, ini bersama saya ini ada satu orang laki-laki, dia sudah membunuh 99 jiwa, dia sudah membunuh 99 nyawa. Fahal lahu min taubatin, kira-kira ada tak pintu taubat untuk dia? Kira-kira masih ada dah jalan dia nih supaya bisa jadi orang yang baik? Faqala, maka pendeta tadi mengatakan, lah, tidak ada lagi jalan tobat untuk kau. 99 kau bunuh, 99 sudah kamu nih bunuh, maka tidak ada lagi tobat, tak bakal diterima lagi. Tidak ada lagi jalan keluar, sudahlah. Tidak ada lagi jalan keluar supaya kau jadi orang baik. Faqatalahu, maka emosilah orang yang membunuh tadi, yang sudah membunuh 99 tadi, dia datang nak cari solusi untuk masalah dia, datang ke situ malah tambah masalah, malah tambah pening dia. Datang ke situ dia ingin dapat, biasa selepas orang buat kesalahan ini dia inginnya ditenangkan, ingin ditenangkan hatinya, setidaknya kita hibur dia. Maka mendengar makin dicaci lagi, maka faqatalahu, maka dia bunuh lagi. Maka dia bunuh pendeta tadi, fakam malabihi mi'atan, dia sempurnakan pembunuhan dia tadi 100. Karena apa? Karena dia tadi datang ke situ bukannya dapat ketenangan hati, malah dicaci maki. Malah apa? Malah tidak dapat jawaban atau solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ardi, kemudian dia tanya lagi dengan orang kampung, kemana lagi aku bisa bertanya? Di mana ulama? Di mana orang berilmu di kampung nih? Aku nak bertanya, aku nak datang pada dia. Fadulla ala rajulin alimin, maka dia ditunjukkan
ditunjukkan jalan di situ bang, di situ ada orang alim, orang berilmu, dia belajar kitab suci. Faqala, maka laki-laki yang maka dibawalah dia, dituntun dia kepada orang alim tadi. Faqala, orang yang bawa dia mengatakan, innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Pak Ustadz, ini bersama saya ini ada satu orang, dia telah membunuh 100 orang. 100 nyawa dia telah bunuh. Adakah jalan keluar untuk dia? Adakah pintu taubat untuk dia sehingga dosa-dosa dia bisa diampuni? Faqala, maka orang berilmu tadi mengatakan, na'am, tentu. Allah zat yang maha pemurah, kenapa tidak ada jalan taubat? Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menghalangi dia dari taubat? Apa yang menghalangi antara dia dan taubat? Tidak ada. Selagi nyawa dia masih ada, maka selama itu pula dia masih bisa bertaubat. Pintu taubat masih terbuka lebar untuk dia. Intalik ila ardi kadza wa kadza. Maka kata Ustadz tadi, kata orang alim tadi, beliau mengatakan, intalik ila ardi kadza wa kadza. Pergilah engkau ke daerah sana. Pergilah engkau ke negeri situ. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala. Karena di daerah itu, di kampung itu ada segerombolan orang, sekelompok orang yang mereka menyibukkan diri mereka beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'hum, maka di situ kau join dengan mereka. Kau ikut dengan mereka, ikut amalan mereka, beribadah dengan mereka, beribadah pada Allah. Duduk berkumpul dengan mereka, ikut dengan mereka sama-sama. Wala tarji ila ardika fa annaha ardu su'in. Dan jangan balik lagi ke kampung asal kau. Kenapa? Karena kampung asal tadi itu adalah kampung yang buruk efeknya untuk engkau. Di situ kau buat maksiat, di situ engkau melanggar aturan Allah, di situ engkau membunuh, maka engkau tinggalkan kampung kau, engkau tinggal saja di situ. Tak perlu kembali lagi ke kampung halaman kau, karena kampung halaman tadi efeknya buruk untuk engkau. Fantalaqa hatta idza nasafat tariqa atahul maut. Maka ketika dia jalan menuju situ, akhirnya dia, oke lah Pak Ustadz, terima kasih sarannya. Akhirnya dia packing, dia ambil barang-barangnya, berangkatlah dia ke kampung yang ditunjukkan Pak Ustadz tadi. Maka ketika sampai di jalan, pertengahan jalan, takdir berkata lain, dia wafat. Malaikat maut datang untuk mencabut nyawa dia. Maka ketika nyawanya sudah dicabut, maka fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Maka ketika sudah setengah jalan dia meninggal, maka malaikat rahmat dengan malaikat azab bertengkar. Apa bertengkarnya? Malaikat rahmat mengatakan ja'ata iban muqbilan biqalbihi ilallah. Laki-laki ini dia keluar dari kampungnya, dia berangkat ke kampung lain untuk apa? Untuk bertaubat, untuk menghadapkan, memfokuskan diri dia untuk ibadah kepada Allah. Maka malaikat azab komplain. Malaikat azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qattu. Walaupun dia mau berangkat taubat ke sana, tapi dia belum ibadah sama sekali. Dia belum beramal sikap pun. Satu pun belum ada amalan yang dia kerjakan. Maka ini biarkan saya yang bawa dia, kata malaikat azab. Fa'atahum malakun fi surati adamiyyin. Maka datanglah satu orang malaikat sebagai penengah yang datang dalam bentuk anak Adam, dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum. Maka malaikat yang datang tadi sebagai penengah tadi, maka malaikat datang sebagai penengah antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Maka beliau mengatakan, kisuma bainal ardain fa ayyatuhuma kana adna fahuwa lahu. Kata malaikat yang ketiga tadi, macam ini Pak, begini saja Pak, begini saja malaikat rahmat, malaikat azab. Kita damai baik, kita hitung baik jaraknya. Kita hitung jaraknya, jarak antara tempat wafatnya dia ke tempat kampung halaman tempat dia buat keburukan tadi dengan jarak dari matinya dia ke tempat dia mau bertaubat. Antara dua kampung ini kemana lebih dekat, maka silakan bawa. Maka akhirnya dihitunglah.
Akhirnya dihitung, faqasu fawajadu adna ilal ardil lati arada faqabattuhu malaikatur rahmah. Maka ketika setelah dihitung jaraknya, ternyata jaraknya lebih dekat ke tempat kampung halaman yang mau dia tuju. Maka malaikat rahmatlah yang berhak untuk membawa dia. Maksudnya apa? Maksudnya dia berhak untuk dapat ampunan. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin fis sahih, dan dalam riwayat yang sahih, fakana ilal qaryati salihati aqraba minha bisyibrin. Di riwayat lain dikatakan jarak beda antara jarak dia ke kampung yang akan dia tuju dengan kampung halaman dia, jaraknya cuma beda 1 jengkal. Jaraknya cuma beda 1 jengkal. Faju'ila min ahliha, maka dia karena dia lebih dekat ke kampung yang mau dia tuju, maka dia digolongkan dengan kampung orang-orang soleh tadi. Maka dia digolongkan dengan orang-orang soleh di kampung yang mau dia tuju. Wa fi riwayatin sahih, dan dalam riwayat yang sahih, fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi, Allah subhanahu wa ta'ala berikan wahyu kepada bumi yang lebih bumi ke tempat ke arah kampung halaman dia. Allah katakan kepada bumi, menjauhlah engkau dari kampung halaman dia, wa antaqarrabi, dan mendekatlah engkau ke kampung yang mau dia tuju. Jadi jarak tadi Allah Subhanahu wa taala katakan pada bumi, wahai bumi, engkau menjauhlah dari kampung, berikan jarak yang lebih jauh ke kampung halaman dia dan dekatkan ke kampung yang mau dia tuju. Wa qala kisuma bainahuma, hitunglah antara 2 jarak tadi, fawajadu ila hadhihi aqraba bisyibrin, maka mereka mendapati bahwa jarak ke kampung yang mau dia tuju lebih dekat sejengkal. Fa ghufira lahu, maka dia dapat ampunan hanya karena jarak sejengkal. Imam Qurtubi mengatakan dalam hadis ini pelajaran yang bisa kita petik dalam hadis yang sangat agung ini. Hadis ini telah jadi banyak motivasi untuk banyak orang dalam bertaubat. Maka pelajaran yang pertama kita dapat dalam hadis ini adalah yang pertama, tetap taubat, tetap bersimpuh, tetap meminta maaf, meminta ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sepertinya kayaknya tidak ada harapan lagi untuk dosa kita. Kayak kalau nampak-nampaknya tak ada harapan lagi, saya ini tidak punya harapan lagi, banyak nih maksiat yang sudah saya buat, maka tetap bertaubat pada Allah. Karena Allah membuka pintu taubat, Allah tutup ketika kaya Allah mau hancurkan bumi. Selagi bumi ini masih ada, selagi nyawa masih dalam tubuh kita, maka biasakan diri kita bertaubat. Sebagaimana kita sudah bahas hukum taubat kemarin, hukum taubat adalah wajib untuk setiap kesalahan yang kita buat. Bahkan untuk lisan kita yang salah, yang latah menyebut selain Allah, itu pun wajib untuk kita bertaubat. Hari ini kadang-kadang kita tengok banyak, saya pernah ketemu orang di jalan, tidak sengaja hampir dia nabrak saya, ibu-ibu. Yang ketika dia hampir nabrak itu, yang keluar dari lisan dia adalah alat kemaluan laki-laki. Nauzubillah, kalau ternyata ada hal yang tidak diinginkan, kalau ternyata malaikat maut datang di hadapan kita, yang keluar dari lisan kita adalah hal yang tak baik, maka dari itu untuk setiap kesalahan lisan kesalahan omong dalam lisan kita pun itu perlu bagi kita untuk bertaubat. Maka biasakan diri dengan hal-hal yang baik, biasakan diri dengan menyebut-nyebut hal yang baik. Sehingga apa? Sehingga ketika kita terjadi musibah, yang keluar dari mulut kita adalah hal yang baik. Maka tetap taubat walaupun sepertinya tidak ada harapan, tetap bersimpuh minta ampun pada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku. Para ulama mengajarkan kita doa, ya Allah, ampuni dosaku yang nampak dan tidak nampak. Ya Allah, ampuni dosaku yang kecil maupun yang besar. Menurut kita, menurut Allah tidak ada dosa yang kecil. Tidak ada pelanggaran kecil, semua pelanggaran sama. Besar kecilnya itu kita baik nganggap besar kecil. Semua pelanggaran adalah pelanggaran, maka berhak untuk dihukum. Maka itu kita minta ampun pada Allah. Ya Allah, dosa-dosa aku yang kecil, yang besar, ya Allah, dosa yang nampak dan tidak nampak, dosa yang sengaja dan tak sengaja, dosa yang aku tahu itu dosa ataupun aku tak tahu. Kadang-kadang kita tidak tahu kalau itu kesalahan. Ternyata malaikat sudah nyatat, oh ini dosa kata malaikat, dia buat kesalahan, maka itu pun perlu kita tobat. Maka minta ampun itu setiap waktu minta ampun. Setiap waktu biasakan lidah kita beristighfar. Karena istighfar ini adalah kunci solusi untuk setiap masalah yang kita hadapi. Kenapa hari ini kita minta pada Allah, Allah tak ampunkan dosa, Allah tak berikan, tak ijabah permintaan kita.
Kenapa hari ini kita punya permasalahan Allah tak berikan solusi untuk keluar untuk permasalahan yang kita hadapi? Tidak lain dan tidak bukan permasalahan itu karena dosa yang kita punya. Karena kesalahan yang kita lakukan pada Allah. Kita buat kesalahan dengan orang tua kita pun tak mau membantu kita. Kenapa? Karena kesalahan yang kita lakukan. Selagi kita belum minta maaf, maka orang tua pun tak mau membantu kita, apalagi Allah. Kita buat maksiat, kita melanggar perintah zat yang menciptakan bumi dan langit, yang menciptakan diri kita dan mencukupi segala kebutuhan kita, mencukupi segala kebutuhan orang di sekitar kita. Bahkan diri kita ini milik Allah, tidak sepantasnya kita melanggar aturan Allah. Maka hendaknya kita meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu, setiap detik kita. Kemudian yang kedua, di sini kita bisa lihat keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu. Orang zaman sekarang banyak kita temui, Nabi SAW katakan, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu secara serentak. Allah tidak langsung begitu. Tapi Allah cabut ilmu dari muka bumi dengan apa? Biqabdil ulama, dengan wafatnya para ulama. Dari sini di hadis ini kita bisa tengok macam mana keutamaan ahli ilmu. Orang yang memiliki ilmu, memiliki pemahaman agama yang benar, lebih utama daripada cuma orang yang rajin ibadah baik. Rajin ibadah saja tanpa ada ilmu yang dia punya. Orang yang beribadah dengan kebodohan tanpa belajar tentang hukum-hukum Islam yang lain. Fokus ibadah saja. Kemudian dia merasa dia mampu, kemudian dia memberikan fatwa sehingga fatwa tadi menyebabkan orang lain sesat. Dia sesat dan orang lain pun sesat karena dia. Kita tengok macam mana abang yang membunuh tadi, lelaki yang membunuh 99 tadi, datang kepada pendeta yang dia ini adalah ahli ibadah baik, yang dia tidak punya basic belajar ilmu agama, yang hanya fokus ibadah saja, tak punya ilmu agama. Maka dia ketika ditanya permasalahan, ketika ditanya tentang hukum, maka dia merasa dia mampu untuk menjawab. Akhirnya karena merasa kemampuan tadi, padahal tidak punya kemampuan itu, tidak punya kapas itu, karena jawaban yang dia berikan bukan jadi asbab hidayah, bukan orang lain dapat hidayah karena dia, malah orang lain buat dosa yang lebih besar karena dia. Tengok, karena jawaban yang dia berikan tidak ada tobat untuk antum. Yang ada antum ini neraka, paling kerak neraka untuk antum. Karena jawaban dia tadi membuat orang yang maksiat tadi malah lebih buat maksiat lagi. Karena tidak punya kapasitas itu, dia kerjakan itu. Dia jawab pertanyaan tadi, sedangkan dia tidak punya kemampuan untuk apa? Tidak punya pemahaman yang betul tentang itu, sehingga jadi asbab keburukan untuk orang lain. Sebaliknya, orang yang ahli ilmu, orang yang punya pemahaman yang betul tentang agama dan memang dia berhak untuk menjawab itu, kalau dia bertanya kepada orang yang pas, maka apa jawabannya? Jawaban yang dia berikan, jawaban ahli ilmu yang betul-betul pemahaman ilmu agamanya, itu bisa membawa orang kepada hidayah, kepada tuntunan dari Allah, kepada ridha Allah, kepada kasih sayang Allah. Lihat, bahkan belum lagi dia beramal sedikit pun, orang maksiat tadi, orang yang membunuh 100 orang tadi, cuma karena dia mendengarkan orang yang tepat, ulama yang betul-betul ilmunya pas dan ilmunya benar sesuai ajaran agama, Allah berikan dia hidayah, berangkat dia sampai ke sana, belum sampai lagi Allah sudah jadikan dia termasuk golongan orang-orang soleh. Itu hari ini kita banyak, kata Nabi, Allah tidak cabut ilmu secara serentak, tapi Allah cabut ilmu dengan Allah wafatkan para ulama. Maka dengan wafatnya para ulama, semua orang sekarang kita tengok berlomba-lomba untuk menjadi ahli fatwa. Semua orang merasa tahu fatwa. Padahal Imam Malik rahmatullah alaih, para imam-imam terdahulu, Imam Abu Hanifah, yang kita tahu ilmunya, kualitas ilmunya. Imam Malik itu macam mana beliau bikin kitab Muwatta Imam Malik, yang kata Imam Syafi'i tidak ada kitab yang lebih sahih daripada Muwatta Imam Malik di zaman itu. Maka Muwatta Imam Malik hampir sepertiga dari 2/3 atau sepertiga dari pertanyaan fatwa-fatwa yang diajukan kepada beliau. Orang bertanya, Ustadz apa hukumnya ini, Ustadz apa hukumnya ini, beliau menjawab sepertiganya tidak tahu. Saya tidak tahu.
Saya tidak tahu. Bahkan beliau mengatakan, Imam Malik mengatakan, sangat penting bagi seorang ustadz, seorang ulama, seorang guru untuk mewariskan jawaban tidak tahu kepada muridnya. Karena apa? Karena hati-hatinya para ulama dulu untuk supaya umat tadi bisa tertuntun kepada hidayah, bisa tertuntun kepada jalan yang baik. Bukan malah sebaliknya, dengar jawaban kita umat tadi malah makin maksiat, malah makin buat keburukan. Maka dari itu kita datang kepada ulama-ulama, kita datang bertanya, alangkah baiknya kita bertanya kepada ulama yang betul-betul punya pemahaman ilmu agama. Sehingga apa? Sehingga kita tadi mendengar jawaban ulama tadi, kita pun mendapatkan tuntunan hidayah, bukan malah ikut jalan yang tidak betul. Dan kita yang tidak punya kapasitas itu, maka tahulah diri. Maka tengok diri kita, saya tidak punya kemampuan untuk itu, saya tidak pernah belajar ini, saya tidak paham, maka katakan saya tidak tahu. Jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Atau kalau memang kita malu, oh saya tidak tahu Pak, tapi insya Allah nanti saya belajar lagi, saya kasih tahu jawabannya besok. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah pentingnya berteman dengan orang soleh. Kita ini hari ini amal agama itu masih terbawa suasana. Masih ditentukan oleh suasana kampung kita. Dan juga suasana itu membentuk karakter, membentuk kepribadian dan kebiasaan kita. Kalau kita biasa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, duduk dengan orang-orang yang ikut pengajian, duduk dengan orang-orang yang biasa zikir, maka kita pun akan kecipratan ikut dengan mereka. Apa hadis ini yang mengatakan untuk berteman dengan orang soleh? Apa kata ulama yang memberi fatwa tadi? Kata ulama tadi, antum keluar dari kampung halaman antum pergi ke kampung situ, di situ ada orang yang lagi beribadah, ada golongan yang sedang beribadah kepada Allah, antum ikut beribadah dengan mereka, maksudnya berkawan dengan mereka, ikut dengan mereka, sehingga karena suasana ibadah yang mereka buat, antum pun ikut jadi orang baik. Maka kita hari ini kalau mau jadi orang baik, maka kemana larinya? Cari majelis-majelis zikir, cari majelis-majelis pengajian-pengajian ilmu agama, sehingga dengan asbab itu ilmu kita bertambah dan kita dapat kawan-kawan yang soleh. Nabi SAW memberi permisalan orang yang berteman dengan orang yang baik dengan orang yang buruk seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, walaupun dia tidak beli minyak wangi tadi, setidaknya dia dapat kecipratan minyak wangi, kecipratan harumnya. Kalaupun tidak dikasih minyak wangi tadi, dia dapat mencium bau harum yang orang tadi jual, yang orang tadi pakai. Kalau dia penjual minyak wangi, hari-hari berkutat dengan minyak wangi. Sebaliknya, orang yang berteman dengan orang buruk selayaknya berteman dengan pandai api, orang yang pandai besi, orang yang tukang buat besi. Berteman dengan pandai besi, memang dia tidak kena api tadi, tapi setidaknya karena dia mukul besi tadi, percikan api itu kena gitu. Maka dari itu bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, cari kawan-kawan yang soleh, cari kawan-kawan yang baik, karena kawan-kawan kebiasaan kita dikumpulkan di dunia, kawan-kawan ini maka akan ada cinta kita dengan mereka. Kalau ada cinta dengan mereka, maka di akhirat lagi kita akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Dalam Al-Quran Allah juga perintahkan, kunu ma'as-shadiqin, berkumpullah dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, kata Allah. Suasana mempengaruhi akhlak dan karakter kita. Maka carilah suasana yang baik. Iman kita naik turunnya iman itu ditentukan oleh suasana. Kalau kita biasa dalam suasana baik, maka iman kita pun akan meningkat. Iman kita pun akan baik. Jadi kita akan jadi pribadi yang lebih baik. Maka sampai situ macam mana kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan lagi dan lagi untuk bertobat, dan Allah berikan kesempatan kita untuk menuntut ilmu terus, dan Allah beri kesempatan kita untuk bisa memperbaiki kualitas kawan-kawan kita sehingga kita bisa berkawan dengan orang-orang soleh dan dikumpulkan dengan orang soleh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ustaz, saya mau tanya, mana yang lebih kita utamakan, menafkahi anak sama menafkahi ibu kita yang sudah tua dengan membayar utang? Karena kenyataan yang kita jalani, ekonomi yang kita dapati hanya pas untuk menafkahi anak dan orang tua kita. Mana yang lebih kita utamakan?
Kemudian yang kedua, kita telah berusaha dan berdoa meminta kepada Allah agar diberikan rezeki yang lebih untuk membayar hutang. Tapi kenyataan yang kita jalani, kita hanya mendapatkan rezeki itu pas untuk hidup kita aja. Sebelum hutang kita terlunas, ternyata umur kita singkat Ustaz ya. Kita telah berusaha dan berdoa gitu. Apa itu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masa nanti. Yang pertama adalah nafkah. Bapak tadi bertanya apa yang mana yang lebih utama antara nafkah dengan hutang. Dua-duanya sama, dua-duanya adalah tanggung jawab kita. Namun nafkah itu adalah tanggung jawab kita karena kita sebagai ayah, sebagai kepala keluarga atau sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Bentuk bakti kita kepada orang tua itulah nafkah tadi. Bentuk bakti kita kepada anak istri kita itulah nafkah tadi. Kemudian hutang itu tanggung jawab kita. Kenapa? Karena kesalahan yang kita buat sehingga kita minta hutang, sehingga kita berhutang. Karena kebutuhan yang mendesak mungkin sehingga kita berhutang. Maka dua-duanya setara. Dua-duanya sama. Maka sekarang caranya bukan mendahulukan salah satu, tapi bagaimana kita porsinya tadi kita paskan untuk satu sama lain. Bukan kita mendahulukan, bukan kita karena lebih utama menafkahi ibu, maka kita nafkahi ibu tapi tidak bayar hutang. Atau karena utang lebih utama dari menafkahi ibu, karena utang ini dengan orang lain, maka kita bayar utang tapi tidak menafkahi anak dan istri. Ini dua-duanya salah. Maka bagaimana caranya? Harta kita yang kita punya, harta itu mungkin porsinya biasa sekian, kita turunkan sedikit dengan bermusyawarah kepada orang-orang yang kita nafkahi, orang-orang yang berada di tanggung jawab kita. Macam mana nafkah tadi bisa porsinya diturunkan sedikit sehingga sebagian harta kita yang tadi harusnya untuk mereka, jatahnya dikurangi sedikit untuk mencicil hutang kita. Dan hutang ini adalah hal yang paling diwanti-wanti oleh Nabi dan para sahabat. Ada orang syahid berangkat di jalan Allah, dia keluarkan semua harta dia untuk Allah dan Rasulnya. Dia berangkat dengan membawa seluruh yang dia punya untuk Allah, untuk syahid mati di jalan Allah. Karena dia mendengar bahwa seorang ustadz mengatakan orang yang mati syahid sebelum tetesan darah pertama dia nyentuh bumi, maka dia sudah diampuni segala dosa-dosanya. Orang yang mati syahid tidak akan dihisab. Orang yang mati syahid akan melewatkan pertanyaan di dalam kubur. Orang yang mati syahid akan langsung masuk ke dalam surga. Orang yang mati syahid begini. Betapa banyaknya fadilah dan keutamaan orang yang mati syahid. Tetapi kata Nabi, ketika dia mati syahid ternyata di belakang dia meninggalkan hutang, maka asbab hutang yang dia tinggalkan tadi, semua keutamaan yang mau dia dapatkan karena dia syahid itu ditunda dulu sampai ahli warisnya membayarkan hutang dia. Sampai seperti itu. Semua dosa dia diampuni kecuali dosa berhutang. Hutang, bahkan mati syahid yang seluruh dosa semua hidup kita diampuni oleh Allah, itu dosa tadi diampuni kecuali hutang. Maka tidak ada yang lebih utama antara membayar hutang dengan menafkahi anak istri dan ibu yang sudah tua. Tapi bagaimana kita ngepaskan porsinya masing-masing. Mungkin porsinya tadi biasa agak banyak, kita kurangi sedikit, kita minta persenan untuk membayarkan hutang yang kita punya. Dan kalau kita mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kalau kita sebagai ahli waris atau kita sebagai kerabat kawan yang punya hutang, maka sangat dianjurkan untuk kita, sangat besar pahalanya bagi kita untuk menunaikan hutang ahli keluarga kita yang sudah meninggal. Sehingga dia dibebaskan dari dosa berhutang. Kemudian yang sudah mati, mereka tertahan ampunan mereka karena hutang yang dia miliki. Maka kita yang masih Allah beri kesempatan, yang punya hutang segera kita lunasi hutang-hutangnya. Kemudian yang tidak punya hutang menjauhkan diri dari berhutang. Sehingga ketika mati nanti tidak meninggalkan kesusahan untuk kita dan untuk orang lain juga. Ada lagi ya Mas sekalian? Waalaikumsalam.
sekeliling kita orang muslim menjalankan ibadah, menjalankan kebaikan orang. Dalam kita umur itu, kalau kita mengikuti, ngomong, kalau kita juga kita mendengar. Jadi dua cara itu kalau orang ibadah. Kita lari, kita sombong. Kalau kita juga mendengarkan ibadah atau gosip. Nah, itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Bagaimana mengatasinya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis beliau mengatakan tentang orang yang dihadapkan dengan kemungkaran di hadapan muka dia. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat satu kemungkaran, maka hendaknya dia mencegah kemungkaran tadi dengan tangannya. Maksudnya apa? Dia stop dengan kemampuan yang dia punya. Kemudian yang kedua, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, maka cegah dengan mulutnya. Nasihati orang tadi. Alangkah baiknya kita tidak usahlah menggosip. Alangkah baiknya janganlah kita nih menjelekkan keburukan orang lain. Tapi kita menasihati mereka dengan lisan kita, dengan kalimat-kalimat yang baik. Kita pun tidak mau juga kalau keburukan kita dibicarakan oleh orang lain. Kita pun tidak mau juga kalau aib kita diceritakan oleh orang lain kepada kawan-kawannya. Maka alangkah baiknya kita tidak usahlah cerita ini. Mending kita cerita yang lain baik. Kemudian yang ketiga kata Nabi, fa illam yastati, kalau tidak mampu juga dengan lisan dia, fa biqalbih, maka tanamkan dalam hati bahwa ini adalah satu keburukan. Hati kita harus bersih bahwa ini satu keburukan. Aku tak mau ikut. Ini satu keburukan. Dan hati kita bersih, hati kita membenci keburukan itu dan pergi dari situ meninggalkannya. Itulah cara terakhir yang Nabi bilang. Kenapa? Karena kata Nabi, orang ada dulu zaman Bani Israel kata Nabi, ada orang yang datang dia berdakwah kepada orang yang buat maksiat, jangan berzina, jangan mabuk, jangan membunuh orang lain. Hari pertama. Hari kedua dia datang lagi, jangan berzina, jangan mabuk, jangan mencuri, begini. Dia mencegah orang lain dari buat maksiat. Hari ketiga dia duduk dengan orang-orang itu. Dan dia mati dan Allah kumpulkan dia dengan orang-orang buat dosa tadi. Kenapa? Karena kawan yang baik akan membawa diri kita kepada kebaikan, tapi kawan yang buruk akan menuntun kita kepada hal yang buruk juga. Walaupun kadang-kadang kita tidak buat, tapi keburukan itu dibuat depan mata kita dan nauzubillah ada kesempatan kita tak bisa menghindari. Keburukan, kemaksiatan yang kita buat ini kadang-kadang bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Kita tengok berapa banyak orang yang hanya karena kesempatan dia buat maksiat, dia langgar perintah Allah. Ya bahkan dia tidak peduli orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia tidak peduli dengan diri dia sendiri, dia tidak peduli dengan agama, dia lawan juga, dia kerjakan juga karena kesempatan tadi. Maka kebencian kita tanamkan dalam hati bahwa ini satu kemaksiatan, ini tidak betul, ini menggibah orang lain. Alangkah baiknya kita pergi. Kita pergi tinggalkan majelis itu walaupun dikatakan sombong. Kenapa? Karena dosa menggibah orang lain hubungannya dengan orang lain, dan bertaubat dari dosa menggibah hanya bisa didapatkan dengan meminta maaf kepada orang yang kita gibahin. Banyak tuntutannya kakek, lari merentet masalahnya, maka alangkah baiknya kita tinggalkan. Tidak apa-apa dikatakan sombong. Dikatakan sombong pun 1 kali 2 kali, besok-besok tak akan katakan sombong lagi. Karena memang tidak pernah duduk lagi sudah. Sudah dipahami Pak? Ada lagi? Waalaikumsalam. Jadi yang pertama adalah amalan. Adakah amalan untuk terhindar dari hutang? Ada. Nabi SAW mengajarkan satu doa yang sangat bagus. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal huzun dalam riwayat yang lain. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Yang pertama, ya Allah, aku berlindung dari banyaknya permasalahan wal huzun, dan dari bersedih hati karena orang lain. Jadi aku berlindung, ya Allah, aku berlindung dari kerisauan aku terhadap permasalahan, dan yang kedua aku berlindung dari bersedih hati karena orang lain.
Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku ya Allah berlindung dari lemahnya diri aku, wal kasal, dan dari sifat malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan yang terakhir Nabi katakan wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan ya Allah aku berlindung dari aku ini terhimpit hutang, dari ketidakmampuan aku karena hutang tadi, akhirnya aku tidak mampu untuk bayar sehingga aku kesusahan asbab hutang tadi. Ini Nabi doa ajarkan. Maka kita baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzan atau wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, sama-sama kita Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan minal hammi wal huzan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, ini doa yang Nabi ajarkan, amalan yang Nabi ajarkan untuk lepas dari tuntutan hutang. Salah satu dalam doa itu adalah lepas dari tuntutan hutang. Dan doa ini banyak khasiatnya. Kemudian yang kedua, masalah nasib orang yang membunuh 100 orang tadi. 100 orang tadi dia berdosa. Dia berdosa dan dia akan dia diampuni oleh Allah, dia digolongkan bersama orang soleh. Adapun tuntutan dosa dia itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku di zaman itu. Apa undang-undang yang berlaku di zaman itu? Adalah kitab Taurat. Pembunuhan tertulis dalam kitab Taurat bagaimana? Itu yang tahu kage ya para ulama-ulama Bani Israel. Para ulama Bani Israel yang akan menjadi jaksa untuk mereka. Nah, yang ngasih tuntutannya ini sekian, karena hukumnya dia langgar ini, maka saya minta dia dituntut sekian di mahkamah Allah kage. Itu kembali lagi kepada keputusan Allah kage. Kalau kita tengok di dunia ini macam mana pengadilan, jaksa bisa nuntut tapi keputusan hakim murni hak hakim berdasarkan musyawarah kiri kanan dia. Begitu juga Allah dalam banyak hadis Nabi katakan insya'adzabahu wa insyaa'a ghafara lahu. Undang-undang jelas, kita melanggar undang-undang yang mana? Undang-undang umat Islam, umat manusia punya undang-undang. Al-Quran, hadis, ijma' ulama, dan qiyas. Semua yang dalam syariat inilah undang-undangnya. Pelanggaran yang kita buat dengan undang-undang, semua sudah tertulis. Apa vonisnya kage? Berapa tahun kita penjara? Apa denda yang harus kita kerjakan? Kan kita tahu. Macam mana kita melanggar lalu lintas, kita tahu vonisnya. Kita buka undang-undang lalu lintas, akan terbuka semua jenis hukuman. Itu perkiraan kita. Tapi kage kita bersalah atau tidak, berapapun vonis kita, itu kage yang menentukan Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Sesuai dengan tuntutan oleh para malaikat penulis. Para malaikat menulis, ini dia buat kesalahan seperti ini, maka dituntut sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Allah dengan Nabi SAW sudah mengatakan, begini, orangnya contoh, satu sholat, orang yang meninggalkan satu sholat, maka dia Allah Subhanahu wa ta'ala akan hukum dia di neraka satu hukum. 80 hukum. Satu hukum 80 tahun. Bayangkan berapa? 80 tahun itu 80 tahun akhirat. Satu harinya di akhirat sama dengan ka'alfisanatim mimma ta'udun, 1000 tahun di dunia. Satu hari akhirat 1000 tahun di dunia. 365 hari satu tahun. 365 hari kali 80. Bayangkan berapa banyak vonis yang kita dapat, berapa banyak lah, berapa lama kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka kage kalau meninggalkan satu sholat. Dan itu kita tahu, Nabi sudah menjelaskan dalam hadis, sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dan itu kita tahu vonis kita berapa. Silakan hitung vonis dewe. Untuk masalah keputusan itu kembali lagi pada Allah dengan Maha Pemurahnya. Allah dengan kasih sayangnya, kalau Allah mau, Allah kurangi hukuman kita. Kalau Allah mau, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya, Allah maafkan segala kesalahan kita, Allah langsung masukkan kita dalam surga.
Itu murni ampunan Allah. Maka nasib orang yang tadi itu dia tuntutannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada nabi yang ada datang di zaman dia, yaitu kitab Taurat. Untuk itu cukup, mudah-mudahan ngaji kita ini berkah untuk anak kita, cucu kita, dan dunia akhirat, keluarga kita dan orang kampung kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liasatidatina wa liman lahu haqqun alaina wa liasatidatina wa litalamidatina wa litalamidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyik wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama ja'altaha ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau terimalah ngaji kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, orang-orang yang datang ke sini dengan niat untuk ngaji menuntut ilmu ya Allah. Ya Allah, kumpulkan mereka dalam orang-orang yang menuntut ilmu nanti pada hari kiamat ya Allah. Ya Allah, jadikan anak keturunan mereka orang-orang yang menuntut ilmu sampai hari kiamat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami pelajari ini ilmu yang bermanfaat untuk kami, bermanfaat untuk keluarga kami, bermanfaat untuk umat seluruh alam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Ya Allah, dengan maha pemurahmu ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah, kami bertaubat kepada Engkau dari segala kesalahan yang kami buat ya Allah, besar kecilnya ya Allah, yang kami sengaja tak sengaja ya Allah, yang kami tahu itu dosa dan kami tak tahu ya Allah, yang kami telah buat kami bertaubat dan kami ulangi lagi ya Allah. Ya Allah, Engkau maafkan dosa kami ya Allah, Engkau terima taubat kami ya Allah. Ya Allah, kami kembali kepada Engkau ya Allah, kami kembali kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau katakan dalam hadis qudsi ya Allah, seandainya dosa kalian penuh antara langit dan bumi dan datang kepadaku, maka aku akan ampuni dan aku tidak peduli ya Allah dosa kami lebih daripada itu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, di antara kami ya Allah ada orang-orang yang kesusahan ya Allah, Engkau bantulah kesusahannya ya Allah. Antara kami ya Allah ada orang-orang yang tak mampu bayar hutangnya ya Allah, ya Allah Engkau bantu dia bayar hutang ya Allah. Di antara kami ya Allah ada orang-orang yang sakit ya Allah, Engkau berilah kesembuhan ya Allah, Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah, di antara kami ya Allah ada orang-orang yang punya kerisauan dan punya permasalahan ya Allah, Engkau berikan jalan keluar dan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, keluarga kami, anak istri kami, orang tua kami, orang sekitar kami, orang kampung kami dan umat seluruh alam ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami yang sedang kesusahan ya Allah, saudara-saudara kami sesama muslim ya Allah, saudara-saudara kami seiman ya Allah. Ya Allah, Engkau angkatlah kesusahan mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, tanamkan dalam hati kami ya Allah pandangan baik kepada orang Islam ya Allah. Jauhkan rasa kebencian, jauhkan iri hati, dendam dan sifat buruk dari dalam hati kami, buruk untuk orang Islam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, buruk untuk saudara muslim kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, selalulah hiasi kami dengan kebaikan, pandangan baik terhadap saudara-saudara muslim kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.